sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rona Indah Manik. Saya Dian Agnes Karolin Borstungkir. Di pertemuan yang ketiga ini, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan hakikat bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia adalah bahasa yang sebagai simbol, bunyi, ujaran, bahasa yang bersifat arbiter, dan hakikat bahasa Indonesia juga bisa diartikan dengan penyampaian makna, pesan dari intisari dasar kenyataan sebenarnya atau yang benar. Yang kedua, fungsi dari hakikat bahasa Indonesia adalah secara umum fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang bisa diartikan sebagai bahasa nasional atau bahasa pemersatu bangsa. Dan yang ketiga, tujuan dari hakikat bahasa Indonesia adalah dapat berkomunikasi dengan efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku bagi secara lisan maupun tulisan. Dan yang keempat, ragam bahasa dari hakikat bahasa Indonesia adalah yang pertama, ragam daerah atau logat, yang kedua, ragam pendidikan, yang ketiga, lisan atau tulis. Dan di pembahasan yang kedua adalah kita membahas tentang karakteristik bahasa. Karakteristik bahasa dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah bahasa yang bersifat arbiter, yang artinya hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib, bisa berubah, dan tidak dapat dijelaskan. Dan yang kedua, bahasa bersifat produktif, yang artinya dengan sejumlah besar unsur yang terbatas namun dapat dibuat satu menjadi satu satuan. Dan yang ketiga, bahasa yang bersifat dinamis. Bahasa yang bersifat dinamis adalah tidak dapat lepas dari berbagai kemungkinan perubahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Dan yang keempat adalah beragam. Beragam adalah meski mempunyai banyak kaidah atau pola tertentu yang sama, tetapi mempunyai keberagaman yang dilakukan oleh penutur yang heterogen. Ragam bahasa lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap dalam ragam hal seperti tata bahasa, kosakata, dan hafal dalam pengucapan. Yang kedua, ragam